Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, berjumpa kembali ya dengan channel Tukang Telusur teman-teman. Oke teman-teman ya, hari ini kita akan bahas bibit unggul Simalungun ya teman-teman ya. Bibit unggul Simalungun usia 2 tahun setengah teman-teman ya. Ini ukuran tanahnya itu kurang lebih sekitaran cuman 25 kali 75 teman-teman ya. Ukurannya 25 kali 75, jadi ditanamin sawit. Ini hanya 3 jalur ya teman-teman ya. Jadi cuma ada 3 jalur aja. Ini jalur pertama ya teman-teman, dan ini jalur yang kedua, dan yang itu jalur yang ketiga teman-teman. Jadi ini posisinya teman-teman di desa ya teman-teman. Jadi bersebelahan dengan desa teman-teman. Jadi ini adalah tanah desa bersertifikat teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, comment, dan subscribe teman-teman, supaya channel saya cepat berkembang teman-teman, dan memberikan sedikit edukasi, sedikit pembelajaran buat teman-teman ya, agar channel saya cepat berkembang teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe teman-teman silahkan ditekan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah ini teman-teman ya, bibit Simalungun ini teman-teman, kita lihat performanya ya teman-teman ya. Nah ini sudah mulai berbuah teman-teman ya, sudah mulai berbuah usia 2 tahun setengah teman-teman. Ini bibit Simalungun teman-teman ya. Nah itu sudah mulai berbuah teman-teman. Nah sudah mulai berbuah ya kan. Nah yang ini juga teman-teman ya, yang ini juga sudah mulai berbuah lebat teman-teman ya. Nah ini sudah mulai berbuah lebat teman-teman ya, alhamdulillah ya. Jadi orang yang punya kebun ini sangat bersyukur sekali teman-teman ya, karena memang buahnya sangat banyak sangat banyak teman-teman ya. Nah buahnya teman-teman ya luar biasa teman-teman ya, sangat bagus. Dan ini juga teman-teman ya, di sela sawitnya itu ditanami pohon pisang ya teman-teman ya, ditanami segala macam pohon pisang ya teman-teman. Ini sangat rawa teman-teman karena memang kondisinya itu di seputaran rumah ya teman-teman, di desa ya teman-teman ya. Nah ini buah pisangnya juga sudah mulai berbuah teman-teman ya. Kita lihat ya teman-teman ya, ini jalur yang ketiga teman-teman. Nah buahnya teman-teman, lumayan luar biasa teman-teman ya, memang luar biasa teman-teman, buahnya sangat luar biasa teman-teman ya, sangat rekomendasi sekali untuk para petani ibaratnya yang memang membutuhkan bibit bagus ya teman-teman ya. Ini buahnya teman-teman ya, jos teman-teman ya. Ini usianya 2 tahun setengah teman-teman. Ini sudah pernah mengalami kastrasi sekali teman-teman ya, sudah mengalami kastrasi teman-teman. Jadi memang luar biasa teman-teman ya. Buahnya jos. Nah kita lihat teman-teman, ini sudah ada yang matang teman-teman ya, itu besar buahnya. Ini baru usia 2 tahun setengah aja sudah seperti ini teman-teman ya, luar biasa buahnya, banyak, besar-besar, dan sudah ada yang matang teman-teman. Ini kemungkinan besar nanti mungkin entah, kurang tahu ya saya sama yang punya ini bakal dipanen atau tidak teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita lihat ya ke yang lain teman-teman ya, apakah sudah berbuah semua atau memang belum teman-teman ya. Yuk kita simak selanjutnya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini juga sudah berbuah, ada yang matang teman-teman, besar. Nah luar biasa teman-teman ya. Nah jadi ini teman-teman ya, karena memang apa ya, faktor utamanya itu adalah bibit yang bagus teman-teman. Ini tanahnya juga teman-teman, memang tanahnya bagus teman-teman. Ini tanahnya itu lembab teman-teman ya, tanahnya lembab ya, tanahnya lembab tapi tidak terkena banjir teman-teman. Jadi memang untuk perkembangan bibit itu faktor utamanya itu memang lembab teman-teman, tanahnya ya lembab tapi tidak berair teman-teman, dalam artian itu tidak rawa ya. Jadi makanya luar biasa teman-teman ya, sangat bagus sekali teman-teman. Saya aja kaget melihatnya ya teman-teman, karena apa, buahnya ini loh, memang mengerikan teman-teman ya. Nah buahnya mengerikan sekali teman-teman, bisa dilihat buahnya, luar biasa teman-teman ya. Nah bisa teman-teman simak ya, kalau seandainya memang teman-teman punya dana, boleh memang ya jadi acuan kita, jadi referensi buat kita semua ya, untuk membeli bibit unggul Simalungun ini teman-teman ya. Nah kalau yang ini teman-teman kayaknya mungkin belum ya, ini karena ini kayaknya mungkin sisipan teman-teman, karena memang berbeda dengan yang lain karena sudah mulai
berbuah lebat teman-teman ya. Kalau yang ini belum. Yuk kita lihat teman-teman ya. Ada yang ini teman-teman. Nah ini juga sama. Nah buahnya, weh, memang menggiurkan teman-teman ya, luar biasa. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau kita memang punya tanah ibaratnya di perkampungan, kalau memang itu layak untuk ditanami sawit, lebih baik ditanami sawit teman-teman ya. Agar apa? Agar lahan kita yang sedikit ibaratnya yang ukurannya cuma 25 kali 100 contoh atau 25 kali 75 bisa ibaratnya menghasilkan cuan ya teman-teman, menghasilkan uang ya. Biarpun itu lahan itu cuma sedikit teman-teman. Karena apa? Kalau memang kita tanamnya itu kita tanam bibit unggul teman-teman. Nah, biarpun kita punya 50 batang atau 100 batang teman-teman, itu akan menghasilkan uang ya teman-teman ya. Jadi kalau kita untuk ditanami pohon yang lain teman-teman, lebih baik untuk saat ini ya, dengan kondisi harga sawit stabil teman-teman, lebih baik kita tanami sawit teman-teman. Karena apa? Biarpun kita punya 50 batang ya kan, contoh ibaratnya 100 batang, itu bisa menghasilkan uang ya teman-teman, daripada kita tanam tanaman keras teman-teman. Karena tanaman keras itu posisinya itu lama teman-teman ya untuk menghasilkan uang ya, atau pertumbuhannya lama. Untuk contoh kita dapat menghasilkan uang itu lama. Karena apa? Karena tanaman keras itu lama teman-teman ya. Ya mungkin selain kita tanami sejenis pepohonan yang bisa disetek, mungkin bisa aja teman-teman ya. Cuma untuk saat ini yang lagi ramai, yang lagi viral itu memang sawit teman-teman ya. Jadi apapun ceritanya teman-teman, kalau kita mempunyai tanah itu mampu kita kita tanami sawit dengan ibaratnya masuk 50 pohon, itu lebih baik kita tanami sawit teman-teman ya. Karena apa? Itu sudah dipastikan 50 pohon teman-teman, kalau bibitnya unggul, pohonnya terawat teman-teman, itu 50 pohon teman-teman, anggaplah paling sedikit bisa kita mengeluarkan ibaratnya setengah ton, atau mungkin bisa juga nyampe ibaratnya 1 ton teman-teman, kalau memang perawatannya itu bagus teman-teman ya. Karena kalau memang itu bibitnya unggul teman-teman, insya Allah ya bisa nyampe 5 kintal, 7 kintal, bahkan mungkin 1 ton bisa nyampe teman-teman ya. Anggaplah kita ambil rata-rata ibaratnya 7 kintal teman-teman ya, dalam 50 pohon tadi teman-teman ya. Jadi sedikit mengingatkan kepada teman-teman ya, kalau kita punya lahan ibaratnya ukurannya itu memadai untuk kita tanami sawit, lebih baik kita tanami sawit ya teman-teman. Biarpun itu ukurannya kecil teman-teman, contoh ukurannya ibaratnya lahan kita itu hanya 25 kali 75 atau 25 kali 100 teman-teman. Nah itu sangat bisa kita tanami teman-teman ya. Selain memang tanahnya itu memang nggak mumpuni untuk kita tanami pohon sawit, boleh saja teman-teman ya. Contoh mungkin kita buatkan untuk bangunan atau segala macam teman-teman, nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau sana memang memadai sampai bisa masuk ibaratnya 40 pohon atau mungkin 30 pohon ibaratnya kan, atau mungkin sampai 50 pohon teman-teman, lebih baik kita tanami sawit teman-teman ya. Tapi dengan catatan, dengan ibaratnya lahan yang segitu sempitnya teman-teman ya, nah pastikan bibitnya yang bagus teman-teman, bibit unggul ya. Biar apa? Biar kita punya sedikit cuma 50 pohon teman-teman, kalau bibitnya itu unggul, itu mampu menunjang kebutuhan kita sehari-hari teman-teman, seperti itu ya. Apalagi tanahnya itu bagus teman-teman, ibaratnya tidak terkena banjir ya kan, tanahnya itu contoh apalagi lembab ya teman-teman ya, itu sangat mantap sekali teman-teman. Apalagi kondisi dekat dengan rumah, perawatannya itu pasti bakal lebih teratur. Karena apa? Karena dekat dengan rumah teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Karena memang rata-rata sekarang ya, orang-orang itu mempunyai lahan walaupun sedikit, mereka tetap ibaratnya melakukan menanam sawit ya. Karena mikirnya gini teman-teman, karena mikirnya itu kalau seandainya kita dibiarkan gitu saja atau mungkin hanya untuk bangunan, rugi teman-teman, karena tidak menghasilkan cuan ya, tidak menghasilkan uang ya. Tapi kalau kita tanami sawit teman-teman, insya Allah bisa menjadi penghasilan ya buat kita, untuk pemasukan kita dekat dengan, apalagi posisinya dekat dari rumah teman-teman ya.
Saya ini nggak nyangka teman-teman ya, ini usianya baru kurang lebih 2,5 tahun teman-teman, tapi buahnya sudah seperti ini teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman, sedikit motivasi buat teman-teman ya, supaya kalau misalnya kita mempunyai lahan dekat rumah, lebih baik kita tanami sawit, walaupun itu hanya masuk ibaratnya 30 pohon atau 50 pohon teman-teman. Karena apa? Kedepannya itu bisa membantu kebutuhan biaya kita sehari-hari teman-teman, seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mungkin sedikit itu saja teman-teman ya. Kita sambung di lain waktu. Semoga teman-teman terhibur ya. Semoga teman-teman bisa membuat penilaian ya, atau membuat motivasi buat teman-teman semua ya, agar yang lahan sedikit ini bisa dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat ya untuk keluarga masing-masing teman-teman ya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton channel saya. Semoga terhibur. Salam sawit dari Kalimantan. Semoga sehat selalu, dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keselamatan kesehatan teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit dari Kalimantan. Terima kasih teman-teman.